Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Usalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa sungguh Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sungguh kepadanya kamu akan dikumpulkan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Dan peliharalah dirimu dari fitnah, dari siksa, dari ujian, dari bencana, dari musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim kalian saja. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Pertama, hormat saya kepada para asatiz yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu namanya, tapi Masya Allah malam ini saya pikir semua kekuatan Ustaz berkumpul di majelis kita ini. Ini gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih bagus lagi. Kenapa dia gitu? Dan mudah-mudahan ini suaranya juga kurang bagus ya. Coba saya ya, oke, baik. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Bapak Kapolres dan seluruh jajaran Musbida Kota Medan mungkin yang hadir pada kesempatan malam ini, semua relawan yang sudah mungkin berhari-hari dari sejak peristiwa musibah ada di lingkungan ini. Secara khusus hormat saya kepada Ketua Kaumi yang malam ini baru dilantik, dan ini adalah reborn, lahir kembalinya Kaumi sebagai kekuatan yang insya Allah akan berbicara, akan bertindak, akan memberikan pengaruh dan manfaat di tengah masyarakat kita khususnya. Dan setidaknya ini awal bangkitnya. Jadi kalau saya mengatakan sekarang, di saat mana kita sedang gegar cerita tentang begitu banyak fitnah-fitnah yang melanda umat Islam, saya suka melihat sisi lain. Dan sisi lain yang saya lihat itu meyakinkan saya bahwa Indonesia tidak sedang bergerak meluncur turun dan hancur, tapi Indonesia sedang bergerak baik ini. Kemarin di Medan ada satu acara yang memang saya tidak hadir, tapi saya melihat melalui sosial media, dan saya bertakbir melihat foto di mana diperkirakan ada sekitar 1.500-an anak muda. Saya garis bawahi anak muda itu berkumpul di Masjid Al-Jihad, dan mereka hanya karena sebab ingin mendengarkan tilawah atau bacaan Quran dari seorang anak muda. Yang satu menghafaz Quran, yang satu memiliki bacaan yang sangat merdu. Dan ketika diperiksa, anak-anak muda ini adalah kumpulan dari sekian organisasi-organisasi yang tidak dibentuk karena mereka punya masa lalu, tapi organisasi-organisasi itu dibentuk karena mereka punya masa depan.
Jadi tidak ada ikatan masa lalu mereka. Tapi mereka punya tanggung jawab terhadap sejarah yang telah dibangun yang kemudian melahirkan mereka. Dan malam ini saya tidak memandang sisi musibahnya, tapi saya melihat bahwa kita baru saja menyaksikan pelantikan dari kekuatan orang-orang yang mereka itu siap untuk bekerja dan tidak memandang berapa gaji bulanan yang akan didapatkan dari situ, atau apa keuntungan yang bisa didapat dari situ. Kalau hari ini mungkin kita lepas dan kemudian meminta semua kekuatan partai politik akan boleh datang, maka kita akan melihat bendera-bendera politik datang kemari, tapi kita bisa membaca kenapa mereka hadir di tengah kita. Tapi apa yang kita baca dari ustadz-ustadz kita yang berdiri itu tadi? Ketika mereka mengatakan bahwa mereka siap untuk kemudian mengerjakan pekerjaan yang diamanatkan pada kaum itu, apa yang sebenarnya kita baca dari situ? Kalau saya mengatakan mereka sedang melihat masa depan. Sama seperti seorang ibu ketika kehamilannya sudah harus menjelang kelahiran, dan dia tahu bahwa kelahiran harus ada darah. Tapi kenapa dia ikhlas? Kenapa dia rela? Kenapa dia membiarkan kesakitan itu ada sama dia? Jawabannya, karena dia melihat masa depan. Dan hari ini tumpukan masa lalu kita jadikan sebagai cermin yang kemudian kita bisa melihat kapan saja, bukan untuk menangis. Tapi seharusnya kita melihat tumpukan atau cermin itu sebagai lecutan-lecutan untuk kemudian kita meyakini bahwa masa depan itu milik kita. Kalau pakai bahasa Syekh Qutb, dan bahkan itu ditulis dalam bukunya, bahwa masa depan itu milik kita. Indonesia ini milik kita. Saya sebelum lebih jauh, sekarang ayat yang paling mencuat di Republik ini itu surat Al-Maidah ayat 51. Kemarin Haji Irfan telepon saya, "Cemana ini Ustaz?" Nah, hari ini saya jawab pertanyaan beliau. Saya tidak mau ikut marah dengan yang lain. Saya malah bersyukur, untung ada Ahok. Ya, syukur ada Ahok. Kalau tidak ada Ahok, kita lupa ayat ini mungkin. Itu kalau yang ngomong Ustadz tentang ayat itu, dia bisa kena delik. Dan orang bisa bilang jangan bawa-bawa ayat ke dunia politik. Tapi syukur ada Ahok. Bahkan saya mengatakan wa makaru wa makarallah, ini makar Allah. Jelas loh, kita nggak ingat. Sebenarnya kita sudah nggak ingat itu. Itu di ayat berapa, surat apa juga kita nggak ingat. Tiba-tiba kafir itu teriak, Al-Maidah 51, saudara-saudara. Baru kita bilang, oh iya. Kita tidak boleh pikir ambil Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, karena satu sama lain mereka adalah mendukung dan bersaudara. Mereka akan membantu satu sama lain. Ahok negasin sama kita. Ini bukan saya yang ngomong, Ahok yang ngomong. Kalau sempat kalian pilih juga saya, kira-kira begitulah kalimat Ahok. Kalian zolim menurut ayat Maidah ayat 51. Maka saya bilang, ya Allah, alhamdulillah, syukur ayat ini kau biarkan keluar dari mulut si kafir itu sendiri. Kalau keluar dari mulut saya atau dari mulut salah satu ustadz di Jakarta, maka orang itu akan segera bilang, hei, ini politik, ini bukan agama. Itu yang alhamdulillah, gara-gara Ahok kita jadi ngaji tafsir satu ayat. Sampai sekarang terus menerus kajian itu keluar. Ulama-ulama berbicara satu sama lain, dan kemudian satu tafsir yang saya dengar dari Ahok lagi. Jadi saya ikutin terus itu. Ahok kemudian mengatakan, saya tidak ada melecehkan, tidak ada.
Saya 9 tahun belajar Islam ya, di sekolah Islam. Wah, saya pikir ini bakal keluar tafsir versi Ahok. Dia bilang makna jangan jadikan wali, wali itu maknanya sahabat, maknanya teman, bukan pemimpin. Wah, ini menarik lagi. Bagaimana kita bisa mengangkat orang yang bukan sahabat kita sebagai pemimpin kita? Kan makin jelas tafsirnya itu. Masa saya angkat musuh saya jadi pemimpin saya? Jangan jadikan kafir yang namanya Yahudi sama Nasrani jadi pemimpin kalian. Dikoreksi sama Ahok. Oke, bukan pemimpin, tapi sahabat kalian. Jangan jadikan Yahudi sama Nasrani sebagai sahabat kalian. Sahabat aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Ini yang menafsirkan Ahok loh Pak, bukan saya. Bisa terima Ibu memahami ini? Sahabat saja nggak boleh, apalagi pemimpin. Hati-hati, kita juga bakal memilih pemimpin khususnya Sumatera Utara pada tahun 2018 nanti. Yang kemarin selisih orang kafir sama muslim saja itu tipis sebenarnya. Nah, hati-hati. Saya tidak datang kemari mau ceramah ini. Saya cuma menjawab yang ditanya Haji Irfan kemarin. Tapi yang saya kasih jawaban Ahok Pak, bukan jawaban. Kalau jawaban ulama sudah kita dapat. Cuma jawaban Ahok menurut saya bisa diterima akal. Pertama, rekaman video dia yang berbicara di Kepulauan Seribu. Kedua, rekaman video dia yang menjawab bahwa dia tidak melecehkan, dengan dalil sebelumnya dia bilang saya 9 tahun sekolah di sekolah Islam. Kemudian dia buat pengertian makna wali dalam ayat itu adalah sahabat dan teman. Maka saya bilang, ya udah kalau begitu makin tegas. Dia mau bilang jangan pilih saya karena saya bukan sahabat kalian. Bodoh kalian pilih saya. Nah, sekarang tinggal pulang sama kita, tapi bukan kita di Sumatera Utara, saudara-saudara kita di sana. Baik, saya ingin mengajak kita mengupas ayat ini dan insya Allah saya tidak akan lama-lama. Ibu-ibu jangan takut. Saya ceramah biasanya tidak lama. Kalau sudah selesai pasti berhenti saya insya Allah. Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah ini bukan tafsir tapi tadabbur saya terhadap surat Al-Anfal ayat 25 yang saya baca tadi. Allah bilang begini, Allah bilang begini, takut ya. Kalau yang nakut-nakutin itu Allah. Saya pikir sekarang aja di Medan kita berulang kali ditakutin Allah dengan suara petir. Petir sekarang istimewa. Ini petir era Jokowi. Jadi begitu meledak sekali kita takut. Kampung saya sekarang mulai lebih sering banjir, mulai muncul banjir-banjir. Tadi saya sore pulang ke rumah, saya melintasin kawasan itu gang saya yang dekat dengan sungai sudah jarang sekali banjir, sekarang sudah banjir. Allah bilang itu takut ya. Karena Allah ketika dia mengirimkan pesan marahnya, dia tidak langsung tangannya kerja, tapi dia kerahkan makhluk yang selama ini kita abai. Allah kirim begitu ya. Nanti kalau kita belajar dalam Quran sejarah kehancuran orang-orang zalim, Allah tidak hancurkan atau binasakan mereka, di mana kemudian Allah menerkam jantungnya dan mencabut dari dadanya. Enggak begitu caranya. Tapi Allah mempermainkannya dengan makhluknya juga. Fir'aun. Dia ikut meniti bersama Musa di tengah laut itu. Tapi begitu Musa sudah sampai di seberang, maka laut itu membenamkan dia, memutar-mutar dia di situ, dan dia tidak berdaya sampai keluar kalimat, kalau begini ceritanya aku beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi Allah bilang apa? Tidak akan diterima taubat orang di saat azab sedang terjadi. Makanya di neraka itu Allah atau kalimatnya zuku, sudah nikmatin saja. Kalau kemarin ada kasus di mana satu kaum itu azab sudah hampir turun, awan sudah hitam, suasana suhu sudah mulai memanas,
Nabinya saja pun sudah mulai berpikir, wah ini kayaknya azab sudah turun nih, maka dia lari di luar. Sekian bulan dia lari, sampai kemudian dia balik ke kampungnya, dia celinga-celingu, dia semua orang di kampungnya tidak terkena azab, malah sudah berubah jadi orang baik. Nah, ini satu-satunya kaum atau umat dalam Al-Quran yang diceritakan sebenarnya azab itu tinggal pijit tombol saja jadi. Tapi seperti kata ustaz-ustaz kita tadi, ada satu cara untuk keluar dari marah Allah, minta ampun. Tapi begitu mereka coba minta ampun, alhamdulillah selesai. Awan pun pergi, hawa panasnya hilang, dan mereka mencari nabi mereka. Rupanya nabinya bablas, di luar pergi sebelum ada perintah. Di mana nabinya? Di perut ikan. Nabi apa ibu? Yunus. Apa yang dibacanya di sini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tahu berapa lama di perut ikan? Dikabarkan dalam sejarah 2 bulan lamanya. 2 bulan itu Allah pun bilang kalau dia tidak melazimkan mengucapkan itu di sana, tidak akan keluar dia sampai hari kiamat. Insyaallah. Tahu siapa yang sedang dimarah Allah ini? Nabinya. Kalau dia tidak baca, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Siapa orang yang akan Allah bantu kalau begitu? Dari ayat ini adalah orang yang tidak membiarkan ada unsur syirik dalam dirinya. Adalah orang yang tidak mengukur hidupnya dari sejengkal perutnya, tidak membesarkan anaknya kena sebab sejengkal perut. Dan hari ini kita di republik ini sedang diajari untuk menjadi manusia-manusia yang tidak percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan anak. Ini seringkali saya ingatkan ini di mana-mana ya. Bukan karena anak saya banyak. Karena anak saya ada 9 orang. 1 istri saya. Karena ada penyakit orang. Begitu saya bilang anak saya 9, apa katanya? 1 induk itu Ustaz. Oh bilang istriku induk. Kenapa? Kenapa kita tidak berani punya anak banyak? Karena otak kita sudah dirusak. Quran itu dalam 2 redaksi berbeda. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kalau bicara rezeki, urusan kami, kata Allah. Tapi kita seringkali panik dengan hidup. Ada berapa banyak orang mengira bahwa rezeki itu adalah harta? Dia salah. Ada orang mengira bahwa rezeki itu adalah kekuasaan, kekayaan. Dia salah. Ada orang pikir rezeki itu adalah elu-elu banyak orang kepadanya, berdiri orang ketika dia datang. Dia salah. Ustadz, kita tidak mungkin punya anak sekarang banyak. Kalau sakit BPJS saja mumet Ustadz ngurusnya. Sekolah saja payah, biaya tinggi. Nah itu dia. Kau pikir kau yang diserahi tanggung jawab untuk itu? Ibu, bapak, kelemahan kita adalah kita mengira kita yang ngasih makan anak kita. Kelemahan kita padahal 9 bulan dia di dalam, kita tidak tahu bagaimana cara kerja Tuhan membesarkan dia di dalam. Dan ketika kita lahir kita juga tidak tahu kenapa. Mohon maaf, payudara ibu bisa berisi susu. Siapa yang kasih susu itu? Kapan ibu produksi itu? Kenapa sekarang anak-anak gadis itu tidak punya? Karena itu hanya diberikan Allah buat anak yang lahir dari rahimnya. Kami yang jaga mereka, bukan kalian. Tapi keyakinan itu hilang dari pikiran kita. Karena akidah kita cuma sejengkal perut. Tanpa sadar kita tidak tahu setiap kita punya anak, menikah, mengandung istrinya, pergi ke dokter, saya memperhatikan advisnya selalu operasi. Tahu kalau sudah operasi paling banyak berapa bisa punya anak dia? 3.
Pernah nggak bisa sadar? Saya terperangah loh. Saya mungkin mengira bahwa dokter-dokter itu juga tidak tahu bahwa dengan cara itulah akhirnya jumlah penduduk di Republik ini terus menyungsep orang Islam. Itu satu ya, dari sisi kuantitas. Merdeka Indonesia, berapa orang Islam? 95%. Bahkan saya membaca dalam satu catatan 97% orang Islam. Rekodnya sepanjang perjalanan Orde Lama kita bertahan di angka 90%. Begitu masuk Orde Baru, tumbang Orde Baru, catatan kita berada dalam yang saya baca sekitar 85%. Sekarang, kemarin saya ingatkan seorang mahasiswa di USU, kita sudah berada dalam urut angka 76%. Mirip seperti Nigeria. Nigeria itu presidennya kafir di saat umat Islam pada angka 69%. Jakarta, tadi anggota DPD RI kita yang juga hadir malam ini, Pak Dedi Iskandar Batubara, siang tadi ada acara, beliau memberi sambutan. Beliau mengatakan 85% warga Jakarta itu Muslim. Tapi hari ini mereka sudah punya gubernur kafir. Kita tidak bisa bilang itu tanggung jawab gubernur yang jadi presiden itu. Tidak. Kita bisa bilang bahwa siapa yang 85% ini sehingga kita bablas. Itu yang mau kita lihat. Karena bersamaan dengan runtuhnya kuantitas, maka merosotlah kualitas umat ini. Saya mau bilang, saya tidak sedang bicara, ini nggak ada urusan politik praktis, saya tidak bicara itu. Saya sedang mau mengamati apa sebab semua ini terjadi. Nanti kita bisa bicara sampai kenapa cerita kebakaran itu bisa terjadi. Jawabannya, kemarin saya membuka satu video yang itu merupakan laporan gereja di Eropa. Prediksi gereja bahwa tahun 2025 di Eropa, maka Eropa akan menjadi negeri Muslim menurut amatan mereka di situ. Tadi saya ada mengadakan talk show yang berjudul Islamofobia, kebencian atau penyakit buruk sangka terhadap Islam. Sang pembicara di samping saya, Dr. Warjio, mengatakan bahwa dia sudah pergi ke beberapa daerah di Eropa. Dia sudah sampai ke Belgia. Di saat Islam dianggap sebagai ancaman, tidak sulit mencari restoran halal di sana. Tidak sulit. Dia orang asing, dia datang ke sana, dia cuma jalan saja di kota itu, maka dia bisa ketemu restoran halal sekian tempat. Apa prediksi gereja? Kenapa gereja memprediksi jumlah umat Islam bertambah di Eropa? Karena pertumbuhan kelahiran dan migrasi Muslim ke negeri Eropa itu jauh lebih pesat dari orang-orang pribumi di sana. Singapura itu sedang menjerit itu, warganya stagnan. Maka dia buat halu-halu, saudara-saudara kalau berani punya anak satu kami kasih kulkas, anak dua kami beli, kami umrohkan, kira-kira begitu. Dirangsang, punya anak banyak kalian. Tapi mereka sudah tidak mau lagi. Kenapa? Karena mereka sudah tidak peduli dengan tatanan keluarga. Itu yang terjadi di Jerman, itu yang terjadi di Perancis, itu yang terjadi di Inggris, dan beberapa negara yang sekarang melihat Islam sebagai ancaman. Kenapa Perancis mengeluarkan hukum sampai nikah pun dia larang? Jawabannya, dia takut sama Islam. Itu yang hilang dari kita. Dia takut sama Islam. Kenapa dia takut sama Islam? Itu pertanyaannya. Ini saya simpan dulu jawabnya. Hari ini sudah kelihatan bukti di London tidak seperti Jakarta. Melalui pemilu demokratis, maka mereka memilih wali kota mereka seorang Muslim. Marganya sama dengan marga saya. Bukan dompleng dulu. Tidak memakai skenario konspirasi. Tidak. Muncul kekuatan itu sebenarnya adalah menjadi ancaman. Jerman sudah mulai teriak di dalam. Tolonglah. Jangan berhenti melahirkan. Karena kalau tidak, kita akan kehilangan Jerman sebentar lagi. Maksudnya, Jerman akan dipimpin oleh Muslim.
911 adalah fakta menyakitkan di Amerika bagi umat Islam. Tapi sebenarnya di samping tekanan demi tekanan mereka berikan kepada Islam, sebenarnya kenapa mereka harus mengancam? Kenapa mereka harus mengkhawatirkan? Karena arus pertumbuhan Islam sebenarnya tidak bisa mereka cegah lagi. Tidak bisa. Setiap hari ada saja orang bersyahadat di sana. Tadi salah seorang penanya mengatakan, setiap hari orang bersyahadat. Setiap hari, bukan orang-orang bodoh, bukan karena ingin mengawini atau dikawini, tapi setiap hari karena mereka menemukan Islam dalam hidup mereka. Saya sekarang asyik membaca skenario akhir zaman sebagaimana diprediksi oleh Rasulullah. Saya meyakini bahwa Suriah itu tidak akan berhenti perang sampai ada Mahdi di sana. Dan saya melihat di YouTube beberapa ulama-ulama kita di tingkat dunia itu bicara bahwa kita sedang menunggu 3 tanda zaman atau tanda akhir zaman. 3. Yang pertama adalah turunnya Imam Mahdi, tapi bukan yang dari Marelan. Ya. Labuhan, bukan yang dari situ maksudnya. Jadi nggak ada Imam Mahdi ngaku-ngaku, saudara-saudara aku udah datang ya, nggak ada. Nggak, itu yang saya lihat di hadis, bukan begitu. Ya. Kedua, turunnya Nabi Allah Isa Al-Masih dan munculnya Dajjal. Jadi ini episode akhir zaman. Nabi SAW mengatakan tidak ada satupun negeri Muslim yang tidak dalam posisi tanazu', bentur satu sama lain, curiga satu sama lain, ribut satu sama lain, kecuali itulah di antara sebab yang menandakan keluarnya Mahdi di antara kalian. Bagaimana dia keluar? Dia tidak keluar asal-asalan, tapi kita bukan topik ini. Saya cuma mau bilang, episode di antara tugas Mahdi dalam satu hadis diceritakan, dia melakukan konsolidasi negeri Arab. Dan dia tidak keluar di Arab kecuali jumlah orang Arab berkurang pesat. Karena sebab dibunuh, diperangi atau pergi dari negeri itu. Apa yang dilakukan yang pertama? Menyatukan negeri Arab menjadi satu kesatuan koordinatif. Setelah semuanya sudah bersatu, maka dia akan menaklukkan, kalau bahasa hadis, Persia. Persia simbol dari satu keyakinan atau akidah yang dianut oleh orang-orang yang menyebut diri sebagai Syiah. Dan itu Iran, Irak, sebahagian Lebanon, Bahrain, dan beberapa negara Arab. Mereka pun akan berada dalam konsolidasi Mahdi. Terus apalagi tugas dia? Dia pergi ke Eropa. Di sini saya ketemu hadis bahwa nanti di akhir zaman atau nanti kita akan menaklukkan ibu kota Rum di timur, di barat. Apa itu? Roma, Vatikan. Para sahabat tanya dalam beberapa hadis, ya Rasulullah, yang mana duluan kita taklukkan, timur atau barat? Timur. Apa itu? Konstantinopel. Sekarang namanya apa? Istanbul. Tahu di Istanbul berapa jumlah umat Islam? Saya cuma sekali, kalau Ustaz Mahmud sudah berkali-kali. Saya tanya sama guide saya, berapa banyak umat Islam di sini? Dia bilang apa? 95%. Istanbul itu 95% Muslim. Kalau kita berdiri, maka kita melihat ke arah mana saja. Dari satu bukit tinggi mungkin kita bisa melihat menara-menara masjid di mana-mana. Istanbul. Maka saya mengatakan, Vatikan satu hari akan seperti itu dengan izin Allah. Ketika Nabi mengatakan bahwa gerakan pasukan itu akan pergi ke Eropa, maka saya meyakini bahwa itulah hari jatuhnya ibu kota Rom Barat ke tangan Islam. Apa yang mereka takutkan? Mereka baca ini. Dan mereka tahu betul bahwa karena Nabi mengatakan nanti iman itu akan berkumpul di Syam.
Syam itu adalah meliputi Palestina sekarang, kemudian Suriah. Nabi mengatakan ada 3 kota bergolak atau negeri bergolak di akhir zaman: Yaman, Syam, dan Irak. Para sahabat tanya, ya Rasul, kalau itu terjadi, kemana kami pergi? Pergilah ke Syam, karena malaikat akan mengepakkan sayapnya di sana. Masya Allah. Tahu berapa jumlah sahabat yang kemudian setelah Rasulullah wafat atau sebelum Rasulullah wafat, mereka sudah sampai di Syam, lebih dari 1000 sahabat. Kenapa? Karena mereka ingin ikut bertempur dengan pasukan Mahdi itu. Jadi bukan malah takut. Kata Nabi, Syam itu nanti akan menjadi tempat pembuktian iman. Tempat pembuktian iman, di mana ular tidak bisa tinggal di Syam. Dia akan keluar dari sarangnya. Kenapa? Karena dia tidak betah di tempat di mana bumi itu para mujahidin kumpul. Dia tidak akan betah. Maka disebutlah area itu sebagai area Malhamah Kubra nanti. Para alim menceritakan apa makna Malhamah Kubra. Malhamah itu artinya kumpulan tempat daging. Ada yang menerjemahkan dengan daging berserak, ada yang mengatakan perang besar, ada yang mengatakan bukan. Ini adalah tempat di mana kebinasaan atau kematian demi kematian akan sering kita lihat terjadi di sana dan terus menerus sampai datangnya Mahdi. Dan itu akan berlangsung melelahkan. Nabi menceritakan sepertiga rakyatnya akan terbunuh, sepertiga akan pergi meninggalkan negeri itu, dan sepertiga akan menyelamatkan negeri itu dengan izin Allah sebagai syuhada atau sebagai mujahid. Saya mau tanya, sudah terjadi itu? Sudah terjadi. Maka jangan cerita tanda kiamat kecil lagi. Karena semua tanda kiamat kecil tidak usah buka buku, kita tinggal melihat fakta. Di negeri kita dikhianatinya orang amanah, diulu-ulukannya manusia pengkhianat sebagai pemimpin di negeri kita. Terbiasanya kita melihat perempuan keluar, di mana mereka memakai pakaian tapi mereka seperti telanjang, kata Nabi. Nabi masih hidup 14 abad yang lalu, atau dia sudah tidak ada 1500 tahun lebih kurang. Tapi dia sudah melihat apa yang terjadi hari ini, bahwa akan keluar perempuan dari rumahnya tanpa merasa kehilangan harga diri, tapi mereka sudah bertingkah seperti pelacur. Orang tua yang menggagali anaknya sendiri, anak laki-laki yang berzina dengan ibunya sendiri, dan kalian akan melihat khamar menjadi kebiasaan mereka. Ya Allah, kalau mencari ulama, belawan ini masih diridhoin Allah, saya bilang. Masih banyak ustaz-ustaz ulama-ulama. Walaupun kita baru ditinggal seorang ulama yang kita tokohkan, kita segani, tapi saya melihat masih banyak orang-orang. Dan secara khusus saya mohon maaf kepada Ustaz Mahmud menyebut beliau kembali, bahwa saya dalam hati saya, dalam nurani saya berpikir bahwa beliau ini layak untuk kemudian dipush menjadi seorang alim yang bisa dirujuk oleh umat di kota Belawan ini, atau di lingkungan kecamatan kita, atau malah di kota Medan, atau malah di semua tempat. Karena kita kehilangan orang-orang yang rabbani. Saya pergi ke beberapa daerah, kita tahu bagaimana provinsi kita ini. Saya tanya, siapa ulama yang kalian ulamakan di sini? Mereka kehilangan, jangankan untuk kampung, kabupaten saja mereka tidak bisa sebut ada ulama. Oh Ustaz Anu, oh Kiai Anu, oh Syekh Anu, oh Tuan Guru Anu, tidak bisa. Karena ibu-ibu harus tahu bahwa di negeri kita ulama sedang dipaksa grade-nya jatuh menjadi artis. Tidak boleh jadi ulama. Harga dirinya diukur dengan kesenangan dunia. Kalaupun dia duduk dalam majelis zikirnya, maka dia menjadi orang yang doanya diminta untuk menjadi atau mengabulkan, atau mintalah kepada Tuhan, Tuhan saya jadi gubernur. Ketika mereka tahu doanya lebih makbul, dia dijadikan oleh alat politik oleh orang-orang tertentu. Tapi kalau mau cari narkoba, jangan tingkat kabupaten, tingkat lorong kita bisa tahu siapa pengedarnya, siapa pemakainya. Ini kalau diriin partai ini jadi partai paling berkuasa di Republik ini. Itu dia. Yuk kita balik ke Eropa tadi. Kenapa mereka takut? Karena mereka lihat gerakan itu terus berkembang.
Kenapa mereka takut? Mereka lihat di tetangga-tetangga mereka. Di saat anak perempuan mereka selalu pulang tengah malam dalam kondisi mabuk, anak-anak muslimah itu ada di rumah mereka. Dan kalau keluar rumah, mereka mengenakan hijab. Itu yang buat mereka marah sekali dengan hijab. Tahu ibu? Nggak tahu ibu. Ada seorang perempuan Perancis, saya bilang Perancis. Dia sedang hamil, dia jalan, dia dilecehkan oleh seorang laki-laki. Dia juga bukan orang biasa. Dia lapor ke polisi, laki-laki ini ditangkap, disidang di pengadilan. Persidangan berlanjut terus sampai ketika dia memberikan kesaksian, terdakwa berdiri dari kursinya dan menikam dia sampai mati. Itu bukan cerita 50-100 tahun yang lalu. Itu cerita di tahun 90-an yang kita lupa bahwa ada peristiwa di mana mereka sampai tidak bicara walaupun di badan hukum mereka sekalipun bahwa itu kezaliman. Kenapa? Mereka takut bukan pada Islamnya saja, bahkan pernak-perniknya. Pak Deddy Iskandar tadi cerita bagaimana beliau pergi ke Rusia 4 jam diinterogasi. Bukan apa-apa, karena dia berjambang. Yang jambang, beda jambang kafir sama jambang mukmin. Kalau jambang kafir muak awak nengoknya. Kalau jambang mukmin mereka takut melihatnya. Sehingga itu udah ditanya, Anda siapa? Bagaimana? Kenapa? Padahal beliau pejabat negara datang masuk. Tapi kemudian mereka tetap saja menahannya. Sama seperti Shah Rukh Khan masuk Amerika, ditahan, diinterogasi. Bukan filmnya, kalau filmnya My Name is Khan. Dia berulang kali diinterogasi bukan karena dia bintang film, tapi Khan ada sama dia. Itulah kenapa mungkin Allah menahan saya belum bisa pergi ke Eropa dan Amerika sampai sekarang. Karena kalau pergi pun mau ngapain saya di sana. Makanya ada yang mengatakan kepada kita, kalian jangan takutkan Amerika dengan perkembangan Islam. Jangan takutkan Eropa dengan perkembangan Islamnya. Jangan takutkan Turki. Mari kita lihat kenapa dengan kita. Kenapa kita sekarang malah balik arah? Kenapa kita sekarang malah mengatakan inilah kenapa kita bawa politik ke pemerintahan? Kenapa kita bawa agama ke politik? Kenapa kita terlalu pede? Ini akibatnya. Tapi jangan lupa, di saat kita ngempas, kita lari mau belajar, ustaz kita sudah mereka cengkeram. Ulama-ulama mereka sudah kita dijauhkan mereka. Apa yang berkarisma mereka habisi. Mana-mana yang punya ilmu mereka singkirkan. Media tidak pernah mau jujur kepada kita. Saya kecil-kecil punya pengalaman. Saya rutin mengisi di stasiun televisi. Memang mereka cerita, bukan mereka sebagai manusia mereka cerita. Kita di bawah tekanan, Ustaz. Kami ini di sini pun coba aja, Ustaz. Acara-acara kita mana ada lagi bisa bagus. Terus kalau ada Ustaz, itu yang nilai ratingnya bagus. Apa namanya itu? Ada istilah mereka itu. Dia harus bisa punya nilai jual. Kalau tidak ada cerita mau sebagus apapun. Terus di luaran kita dikondisikan reaksioner. Di saat yang sama kita tidak lagi belajar Islam dengan betul. Yuk saya ajari belajar Islam dengan betul. Hanya pada satu ayat saja. Saya mau buka ayat. Mohon maaf saya tidak mengatakan para ustaz tidak paham ini. Saya hanya bicara dengan masyarakat yang banyak yang insya Allah mungkin nanti kita bisa lihat penjelasannya. Ayatnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru saniya isnaini idh huma fil ghar. Jika kalian tidak mau menolongnya, maka Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengeluarkan dari negerinya dan saat itu mereka berdua sedang ada di gua. Saya jujur, ini ayat saya baru tersentak di tahun ini. Sekian tahun saya baca ayat ini, sekian tahun saya menceramahkan hijrah, baru saya ketemu ini tahun ini. Sampai-sampai saya berulang menangis melihat membaca ayat ini kembali. Kenapa? Karena Allah mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Idhuma fil ghar. Waktu itu mereka di gua. Episode hijrah itu panjang. Dia dari Makkah menuju Madinah, tidak kurang dari 400 kilometer. Perjalanan tempuh dengan unta 2 hari 2 malam.
Tapi Allah bicara tentang gua. Ada apa dengan gua? Kenapa Allah tidak bicara waktu itu kau sedang di rumahmu dan mereka sudah mengawalmu dengan pagar betis dan mereka ingin membunuhmu? Kenapa Allah bicara gua? Allah tidak bicara padang luas perjalanan menuju Madinah. Saya lama mengulang-ulang bacaan ini. Masya Allah. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Waktu itu dia bicara sama saudaranya, jangan kau sedih. Kalau bahasa kita, jangan galau, jangan cemas, Allah bersama kita. Kita mundur ke belakang. Siang itu baru selesai rapat para petinggi Quraisy di Darun Nadwa. Keputusan sepakat, mutlak, bunuh Muhammad malam ini. Apa perintah Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini keputusannya bunuh Muhammad malam ini. Di sini, Muhammad, kau harus berangkat malam ini. Saya geleng kepala ya. Kalau pakai bahasa pasarnya, gila cerita ini. Kenapa perintahnya tidak sore ini? Kenapa perintahnya malam ini? Sementara keputusan itu mengatakan as soon as possible, semua kepala suku pulang, panggil anak-anak muda kalian, kerahkan ke rumah Muhammad dengan persiapan membunuh dan tidak boleh lengah satu detik pun. Pokoknya secepatnya kita kerjakan. Kira-kira begitu. Tapi perintahnya turun, bunuh, keluar, hijrah malam ini. Kenapa saya geleng kepala? Luar biasa. Allah sengaja benturkan rencana dia dengan rencana mereka. Wa makaru wa makar Allah. Mereka buat makar kan? Allah mau buat makar dengan cara Allah. Di tempat di mana mereka mengira bahwa mereka tidak akan mungkin bisa kehilangan kemenangan dari apa yang sudah mereka rencanakan. Nabi Muhammad siang itu bergerak ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar lihat dari jauh, seorang menyampaikan sama dia, tidak mungkin Rasulullah datang dalam waktu seperti ini, kecuali pasti ada berita besar. Maka Rasul pun nyampe, membuka tudung kepalanya dan berkata kepada Abu Bakar, siapa-siapa yang tidak perlu ada di dalam ruangan ini, suruh keluar dulu Abu Bakar. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, semua mereka keluargaku, anak-anakku, tidak ada masalah. Bicaralah apa yang mau kau sampaikan. Ya Rasul, ya Abu Bakar, aku sudah diperintahkan pergi. Abu Bakar langsung kesedak bilang apa? Sudah ya Rasul, sudah. Aku, bahasanya bilang kan, aku gimana? Apa aku juga disuruh nemenin? Ya. Begitu Nabi jawab cuma dengan kalimat singkat, ya. Abu Bakar langsung menitis air mata dan dia langsung bangkit dan bilang, siapkan kuntak, siapkan. Abu Bakar, aku bayar. Maksudnya apa? Kau siapkan unta untukku, tapi aku bayar gantinya. Hijrah ini tidak butuh bantuan makhluk, ini bantuan Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Ali pulang ke rumah. Ini list orang-orang yang barangnya harus kau pulangkan. Ini juga teguran menarik sama kita. Jangan pernah takut dengan agama kita. Muhammad itu mereka bilang pendusta, mereka bilang gila, mereka bilang kena ayat. Tapi di saat yang sama, kalau mereka pergi keluar kota, mereka selalu titip barang sama Muhammad. Ini kan orang gila ya. Habis-habisan orang ini dibilangnya pembohong, pendusta, khianat, tapi titip barang sama orang yang dituduh itu. Itu menunjukkan hati mereka berpenyakit. Jibril datang lagi. Sampai detik ini belum ada perintah jam berapa keluar rumah. Di luar sana perintahnya sudah kepung Muhammad rumahnya. Perintah yang turun dari Jibril, malam ini kau jangan tidur di dalam di atas tempat tidurmu Muhammad. Tipis-tipis sekali Allah kalau mau nolong kita. Makanya jangan stres, berdoa. Ya udah lama kali Ustaz berdoanya. Udah capek pun Pak. Ustaz tuh entah tak siap-siap doa entah apa-apa sih dibilangin dari tadi. Istighosa, terbakar juga rumah Hawa.
Allah bantu itu pada titik-titik di saat kita memang datangnya nasrun minallah. Karena kalau bahasa tafsir, saya lihat sebentar ini. Jadi kalau bahasa tafsir di sini, kalau kita buka misalnya kalimat, ada kalimat begini. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Kata-kata apa yang langsung dibuat Allah memberikan support dan nasrum minallah. Dan itu tidak datang di awal. Lam tarawha, yang mereka dia enggak nengok. Jangan lupa yang turun itu bukan malaikat. Junud. Junud itu artinya tahu Ibu, tentara. Jadi malaikat saja sudah taat tidak membantah sama Allah. Apa perintah laksanakan. Ini malaikat kelas tentara yang dikirim Allah. Coba bayangkan itu. Itu yang kemudian dikasih Allah untuk membackup. Dan biasanya nggak nampak. Kalau nampak, udah tenang, malaikat udah turun tuh. Biar orang itu aja yang ngelawan, kita dulu aja capek kali, kita udah. Kan begitu jadinya. Tidak. Atau Nabi Muhammad bilang, apa kalian? Kalian pikir aku takut? Malaikat udah ada sama aku, tuh lagi nunggu. Lawanlah coba. Enggak. Allah biarkan Muhammad SAW dengan semua rute perjalanan. Apa yang ditargetkan? Keselamatan Islam. Apa yang dicari? Bukan sejengkal perut itu. Selamatan Islam. Orientalis menuduh bahwa hijrah itu hanya bicara ekonomi. Mereka cuma cari duit, mereka cari keuntungan. Karena sebab Mekah tidak bisa lagi cari makan. Maka itu dijawab oleh seorang sahabat yang diabadikan ceritanya dalam surat Baqarah ayat 207. Yang ketika dia sampai di Madinah, Nabi bilang apa? Luar biasa. Allah puji segala perniagaanmu itu. Kenapa? Karena dia berangkat hijrah dengan 10 ekor untanya, lengkap dengan isinya, dicegat oleh orang kafir Quraisy. Lantas kemudian dia mengatakan, mau nggak kita barter? Maksudmu? 10 ekor unta lengkap dengan isinya kukasih kepada kalian. Rumahku di Mekah untuk kalian, berangkasku yang tinggal untuk kalian. Tapi izinkan aku pergi ke Madinah. Coba bayangkan, kalau dia ingin menyelamatkan hartanya, tentu dia tidak akan hijrah. Tadi kalau Qaumi punya semangat, punya cita-cita, punya tekad bahwa maukah kita memberantas maksiat, maukah kita keluar dari masalah? Jawabannya cuma satu. Ketika tujuan kita cuma Allah, maka itu baru bisa terwujud dengan benar. Ketika ibu punya anak, apa rencanamu dengan anakmu? Tidak. Aku cuma berharap Allah memilihnya. Seperti seorang pembantu di rumah majikan, dia akan menangis datang dan mengatakan, Tuan, maafkan saya, tolonglah. Saya terserah, saya memang sudah tua, Tuhan. Tapi saya tidak mau dikeluarkan dari rumah ini karena sebab saya tua. Izinkan saya tetap melayani Anda, Tuhan. Walau Anda tidak kasih gaji sekalipun tidak masalah. Walau Anda keluarkan saya dari kamar yang biasa, nggak apa-apa, Tuhan. Saya akan di luar saja. Saya tidur di teras atau saya tidur di emper belakang. Tapi izinkan saya tetap melayanimu di rumah ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan majikan kepada pembantu seperti itu? Dia akan lebih sayang kepada pembantunya. Itu yang dimaksud dengan ibtigha'a mardhatillah. Dia tidak lagi hidup cari makan. Dia cuma hidup cari ridha Allah saja. Masya Allah. Untuk apa kau bekerja? Aku cari ridha Allah saja. Jadi untuk apa kekayaan ini? Biar Allah yang ngurusinnya nanti. Apa maksud biar Allah yang ngurusin? Kalau ada berlebih dari sekedar makanku, minumku, sekolah anakku, kenapa aku harus timpan uang itu di dalam pundi-pundiku, rekeningku? Itu tidak kubawa mati. Kalau kemudian Allah ambil yang sekarang, Allah bakar itu sekarang, tahu kenapa? Karena Allah masih sayang sama kita. Tapi kalau Allah sudah tidak sayang lagi sama kita, maka Allah biarkan lantak kalian situ. Kalau bahasa hadisnya fasna ma syi'ta, buat suka kalian. Mau buat agen togel kalian di situ, mau buat narkotika kalian di situ, mau buat tempat pelacuran kalian di situ, enggak apa-apa. Ku kasih gemuk kalian. Ila ajalim musamma. Sampai nanti jika kematian datang, kalian akan jumpa sama aku. Kalian tidak bisa mendesah nafas kalian dengan enak. Saya sedang baca buku Ibnul Jauzi yang bercerita tentang neraka.
Jujur Pak, Bu, Ustaz-Ustaz sekalian, saya baca buku ini, membalik lembar demi lembar saya takut. Saya takut betul. Bagaimana diurai cerita tentang makanan penghuni neraka, minuman penghuni neraka, ya Allah, enggak kebayang saya. Ada makanan yang dia berduri, yang ketika dimakan itu menyakitkan, menyayat-nyayat tenggorokan, menghancurkan perut mereka. Ada minuman yang ketika mereka minum itu tidak sampai ke perut, tapi membakar mereka. Tapi mereka tetap minum karena tidak ada minuman selain itu. Ada memang jusnya, tapi jus nanah dan darah dari penghuni neraka. Terserah. Mau sholat tidak sholat terserah. Mau berzina, mau melacur, mau berjudi, mau apa silakan. Berapa lama sih kalian itu? Saya kalau nengok muka-muka ibu ini, saya hakul yakin 2349 sudah tidak ada lagi di sini. Nah, silakan nikmati selama hidup. Setelah kematian datang, tidak ada lagi kecuali kematian atau penderitaan demi penderitaan. Yuk kita balik ke cerita. Saya tadi bilang kenapa di gua? Ya Allah, ibu, bapak, saudara-saudara, gua itu mereka sudah mojok. Jalur masuk tidak ada jalur keluar. Yang nemani Nabi itu orang terbaik dari sahabat. Dalam satu riwayat diceritakan banding 1000 keimanannya dibanding dengan sahabat yang lain. Inilah orang yang sudah tidak pernah lagi membantah apapun berita yang datang dari Nabi, dan tidak perlu dia menganalisa lebih jauh. Pokoknya kau bilang itu dari Muhammad kan? Ya, aku percaya. Maka dia dapat gelar siddiq. Tapi hari itu hatinya guncang sekali. Padahal dia tadi masuk, sebelum masuk gua, dia bilang, ya Rasul, bentar ya, saya masuk ke dalam. Dia periksa dulu. Akhirnya dia keluar, ya Rasul sudah aman, ayo masuk. Dikabarkan tidak lama sudah berdiri Quraisy di depan gua. Degup jantung Abu Bakar sudah mulai. Dia lihat wajah Rasul lama, dia lihat keluar, dia lihat wajah Rasul, dia lihat keluar. Dengan badan yang sudah gemetar, sampai dia berbisik, ya Rasul, aku keluar ya. Apa jawab Rasul? Di saat dia sudah memegang Abu Bakar, keringat dingin, detakan jantungnya semakin mengeras, fisiknya gemetar luar biasa. Abu Bakar menatap, Rasul menatap Abu Bakar dan memegang dadanya dan mengatakan kalimat yang diabadikan dalam Quran ini, la tahzan, ya la tahzan, innallaha ma'ana. Apa yang membuat saya terperangah? Kata-kata innallaha ma'ana itu saat memiliki terjemahan luar biasa yang saya rasa. Kemarin, ini saya ceritakan di mana-mana ini belakangan ini. Waktu hujan lebat, masuklah air ke dapur rumah saya. Sebabnya bukan apa-apa, karena sebab air yang tidak tertampung lagi, tempat saluran pembuangan air sudah tidak mampu lagi menampung. Hujan masih turun dengan lebat, petir yang luar biasa menyambar berulang-ulang. Saya keluar, waktu itu sudah sekitar jam 9 malam. Anak-anak saya beberapa orang ikut keluar, istri saya ikut keluar. Saya ambil baskom besar, saya timba air itu, saya arahkan ke tempat yang lebih rendah, dan itu berulang-ulang, saya tidak tahu lebih dari 15 kali saya rasa. Tapi ada yang menarik yang saya dapatkan malam ini. Kami melakukan pekerjaan itu dengan ceria, padahal petir itu duar berulang-ulang. Apa yang saya sampaikan sama anak-anak saya waktu itu? Kalian tahu nggak bahwa petir ini sebenarnya adalah tasbihnya kepada Allah? Kalau bahasa Quran itu yusabbihur ra'd, bertasbihlah petir. Ketika dia bertasbih, kenapa kita harus khawatir? Dia sedang bertasbih kepada Allah. Mari sama-sama kita bertasbih. Petir itu hamba Allah, kita juga hamba Allah. Kalau dia sedang bertasbih, kenapa kita harus takut? Masya Allah, Abu Bakar, aku, kau, dan semua orang Quraisy itu hamba Allah. Jantungmu, jantungku, dan semua jantung mereka dalam genggaman Allah. Yang menyuruh kita jalan dan bersembunyi di sini adalah Allah. Dan Allah sudah bilang sama kita bahwa Dia menemani kita. Lantas kenapa kau cemas, Abu Bakar? La tahzan. Gua ini milik Allah. Otak kita sudah berhenti untuk mengatakan
bahwa masih ada jalan keluar. Ya, memang sudah berhenti otak kita, tapi bukankah Allah jauh lebih berkuasa dan mengatasi kemampuan otak kita? Tidak dicatat dalam sejarah. Ketika perang 10 November di Surabaya, ada seorang kiai bernama Zainal Mustafa. Tidak ada catatan sejarah. Cari di buku catatan sejarah anak-anak. Berita ini anonim sampai ke kita, bahwa sang kiai berdoa kepada Allah, ya Rabb, turunkanlah bantuanmu kepada kami sehingga pasukan sekutu ini bisa kami pukul mundur. Hari ini Allah menurunkan hujan yang lebat. Apa kata sebagian pasukan yang menceritakan peristiwanya? Bahwa pasukan sekutu itu berenang di air yang hanya sedungkul karena mereka mengira air itu sudah seperti air bah, dan kami tinggal mengambil senjata mereka dan menawan mereka. Ini namanya masuk dalam daftar antara, saya nggak bilang yang manapun, mukjizat, karomah, irhas, maunah. Bukan kayak Kanjeng Dimas itu. Kalau Kanjeng Dimas kapan saja, dan itu cuma urusan gandain duit. Memang penyakit orang ini juga aneh. Kalau lihat Ustadz cuma pintar ceramah, dia cuma bilang, memang bagus ceramah Ustadz. Tapi kalau ada Ustadz pintar terbang, lagi ceramah terbang begitu, wah itu baru guru hebat itu. Enggak pernah aku jumpa ada bisa terbang. Padahal burung nggak pakai otak juga terbang. Tapi penyakit kita suka yang aneh-aneh itu. Dan keanehan pada Nabi itu mukjizat. Ketika dia bilang innallaha ma'ana, kalau ditanya kepada pikirannya, dia pun tak tahu apa yang bakal terjadi. Waktu Nabi Musa ditanya oleh orang Yahudi, kemana? Belok kanan, belok kiri. Nabi Musa tidak bisa jawab. Belum ada perintah. Aneh. Kau cerita Fir'aun dan dekat, kau cerita perintah Tuhan lagi. Pakai otak mana? Kanan kiri. Belum ada perintah. Bukan tidak mungkin Tuhanmu berdusta ya Musa. Kata orang Yahudi, tidak mungkin. Tuhanku tidak mungkin berdusta. Di istana Tokab itu ada tongkat Musa. Panjangnya tidak lebih. Kalau memang itulah tongkat yang dipukulkannya ke tepi laut, saya bilang dahsyat itu. Tongkat itu seperti ranting saja. Situasi sudah genting, Allah suruh mukul tongkat. Coba bayangin ibu. Harusnya kan Musa balik nanya, ini mau ngapain Tuhan? Saya kan mau selamat, bukan urusan mukul-mukul tongkat ini untuk apa? Tidak, karena wilayah beriman bukan wilayah dialektika lagi. Beriman itu tidak bicara tentang sebab akibat yang ada dalam ruang berpikir, tapi beriman itu adalah sudah menyerahkan keselamatan, bahwa aku yakin kau akan menyelamatkan. Jadi Muhammad SAW waktu itu bilang, jangan cemas, Allah bersama kita. Itu bukan hasil berpikir dia, tapi itulah iman. Apa yang Allah buktikan di luar, Masya Allah. Orang Quraisy itu tidak jadi masuk dengan dalih sarang laba-laba yang sudah berusia ribuan tahun tidak terusik sedikit pun, merpati yang begitu mengerang, begitu bagusnya tanpa terusik dengan orang datang. Ini muskil ada orang di dalam, walau jejaknya mengarah ke dalam sana. Itulah manusia yang akhirnya. Saya belum selesai, tapi ini mau menutup cerita ini, baru nanti kita bicara yang lain. Tadi kan saya janji kalau sudah siap baru berhenti kan Bu? Nah pertanyaannya sekarang ibu nunggu saya siap atau bagaimana? Ada waktu yang ibu harus kenal. Jam saya sudah jam 12 lewat sekian. Ini baru 1/8 ceramah saya. Dilanjutkan ibu. Jangan besok tidur kesiangan ya. Ya baik, kita lanjutin ini. Akhirnya Allah memberi pertolongan. Siapa yang berangkat ke Madinah yang disebut dengan muhajirin? Saya mau bicara Ansor. Peradaban itu terbangun ketika kita bersinergi dan tidak saling menghinakan. Allah telah mengajari kepada kita bahwa orang yang ditolong tidak harus disebut dengan orang yang ditolong, tapi mereka orang yang hijrah. Kalau kemarin ada 150-an orang yang terbakar rumahnya, jika kita anggap mereka adalah orang-orang yang sedang butuh pertolongan, maka hari ini kita harus mengolah mereka sebagai orang yang hijrah. Dan kita mengingatkan bahwa, tahukah Anda bahwa Allah masih sayang kepadamu? Karena persoalan untuk bisa mendirikan rumah demi rumah,
kita harus bisa paham bahwa tidak sulit bagi Allah untuk memusnahkan rumah yang jauh lebih besar dari itu. Tapi kenapa dia memusnahkan rumahku? Kita harus bisa melihat ke diri kita. Kita harus belajar pada diri kita bahwa mungkin ada teguran, mungkin ada sesuatu yang ketika itu tidak ada lagi orang yang bisa mengingatkan kita. Walaupun masjid, tadi saya dengar, masjid berulang-ulang meneriakkan, saudara-saudara jangan melakukan kemaksiatan, saudara-saudara hindari narkoba, saudara-saudara, tapi kuping kita sudah tidak mendengar lagi, maka Allah bakar rumah kita. Tujuannya supaya kita tahu bahwa kita masih disayang Dia. Membuat rumah yang baru tidak sulit sebenarnya. Kenapa? Karena sekarang Allah sudah menyiapkan ansor-ansor itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita muhajirin atau kita ansornya, atau kita orang yang mengambil peluang dari situasi ini? Apakah kita orang yang mau selamat dari semua ini? Kenapa? Kalau persoalan ansor, ada seorang sahabat yang ketika dia dipersaudarakan Nabi dengan seorang muhajirin, lantas dia bilang kepada si muhajirin, aku punya rumah 2 lantai, kau boleh pilih yang mana tinggalmu. Aku punya istri sekian, jika kau cocok rasanya karena kau belum menikah, nah ambil istriku, nanti ku ceraikan, kau nikahi dia. Aku punya kebun, ambil separuhnya untukmu. Dia tidak pernah bicara dirinya, dan dia tidak bilang kekayaan itu milikku, tapi dia mengutamakan saudara-saudaranya. Kenapa? Karena mereka terikat dengan iman. Kaum ini harusnya sinergi orang-orang beriman, bukan orang-orang yang punya kepentingan dunia. Kaum ini seharusnya mengalirkan edaran atau getaran-getaran keimanan di antara kita. Bukan sekedar bahwa kita perlu si Anu jadi pemimpin kita, bukan itu. Tapi kita mau dari kampung kita, dengan hadirnya kaum ini, maka akan ada cahaya yang tersinar terang kembali bahwa saudaraku di tempat yang manapun kalian berada, di sini kami sudah mulai terbit reborn. Tapi jangan lupa, musuh Allah tidak akan diam. Iblis dari sebelum kita ada, dia sudah bilang sama Allah bahwa aku akan sesatkan semua mereka. Jangan bilang yang disesatkan iblis itu orang biasa. Kalau sudah katanya ajma'in itu artinya Ustaz, nggak sulit itu menyelesaikan. Tinggal antar mobil saja selesai. Tinggal taruh amplop dari belakang. Karena kelas kita ini kan masih kelas ceramah, kalau panitia lupa agak lambat kita pulang. Nah, itu model-model, dan setan bisa masuk dari situ. Yang setan nggak bisa masuk illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di satu ayat itu bicara kalimat Allah, kau bisa ganggu siapa saja kecuali hambaku yang ikhlas. Di ayat yang lain setan atau iblis bilang, kecuali hambamu yang ikhlas aku tidak bisa. Maka saya bilang, kenapa iblis masih coba Nabi? Masih dites nih. Karena ikhlas urusan hatiku dengan Tuhan. Iya, dia kan Nabi, cuma kan mana tahu. Bahasa mana tahu itu, makanya ingat Nabi pernah menceritakan bagaimana setan pernah mengganggu dia dalam sholat. Atau setan minta izin, Tuhan aku mau tes itu Ayub, apa benar dia beriman kepadamu, apa benar dia ikhlas. Allah bilang tes. Maka bab pertama untuk keluar dari semua masalah, kita harus membiarkan hati kita seperti pembantu sama majikannya itu tadi. Terserahmu Tuhan, aku ikut jadwalmu saja. Tidak sedikit para alim. Kemarin saya bertemu dengan anak seorang ulama besar. Dia menceritakan bahwa ayah, dia lebih cinta buku-bukunya ketimbang kami waktu itu. Tapi saya menatap bahwa anak-anaknya besar dalam ketentuan atau dalam perlindungan Allah. Kalau ikhlas, Allah jaga kita. Tapi kalau kita kehilangan keikhlasan, mau sorban kita setinggi langit, mau jubah kita berlapis sebagaimana banyaknya, setan gak segan tengok kita. Kenapa? Dia udah pengalaman. Ngancurkan Barsis sudah, ngancurkan Bal'am sudah. Bal'am itu kalau berdoa tak ada doa yang tak makbul, selesai, kafir matinya. Barsis cara setan itu luar biasa itu. Perjuangan sekian tahun itu, gak pernah keluar dari pesantren, pegangannya kitab zikir, kitab zikir, kitab zikir. Matinya kufur. Caranya panjang. Dibuatnya satu orang perempuan sakit, kasihnya kabar, itu ustaz kenal itu, minta obat sama dia, entah air putih, air minyak. Terus bilang aja opname, enggak kan Pak?
Oh nggak bisa, saya nggak bisa nanganin, nggak pernah nanganin perempuan. Nggak apa-apa Ustaz, nggak usah taruh satu rumah, sebelah sana aja dia ditaruh. Dan nggak apa-apa lah taruh sebelah sana. Belakangan setan bilang, masa dibiarkan sendirian di situ aja, ajak ngomong, kenapa sih Pak Ustaz? Udah keluar di pintu rumah, di pintu sana, jelek kali ngomong jauh-jauh gitu. Nanti kalau orang luar dari nengok apalah kata orang. Kan nggak apa-apa sekali-sekali. Orang pun tahu Ustaz paling kalau dekat pun ngobati. Udah dekat masuk dari teras ke ruang tamu pindah ke dalam. Akhirnya dia zinahi, habis itu dia bunuh, habis itu setan ini udah selesai. Makanya setan ini aneh. Jangan berkawan sama dia. Kalau berkawan sama dia, nih saya bacakan ini. Karena ibu mau sampai pagi, ya saya masih siap, insya Allah nggak masalah. Ini. Nah ini. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr. Dan berkatalah syaitan tatkala hisab telah diselesaikan. Waktu itu semua penghuni neraka masuk neraka, penghuni surga masuk surga. Maka syaitan iblis diundang datang untuk pidato di pertemuan akbar manusia seneraka. Ini di surat Ibrahim ayat 22. Ini bocoran. Bapak-bapak yang berminat untuk langsung live, langsung silakan. Kalau saya bocorannya aja yang kita dengar. Ya, yang pingin langsung lihat boleh, nggak masalah. Ya. Apa kata setan? Kena protes ini manusia masuk neraka bilang, Tuhan kami masuk neraka kena sebab mereka. Aku jadi bandar narkoba kan ini godaan setan Tuhan. Aku makan narkoba kena godaan setan. Aku malas ke masjid, malas sholat kena godaan setan. Aku berzina, aku mabuk, aku semua kena godaan setan. Ini dijawab setan ini. Apa jawabannya? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Ini di depan podium laknat. Saudara-saudara para hadirin, jamaah neraka sekalian, Allah menjanjikan kepada kalian janji, dan janji Allah itu benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku juga memang berjanji, tapi aku menyelisihinya, aku ingkar janjiku. Wa ma kana liyam 'alaikum min sultan. Sebenarnya aku enggak punya kekuasaan sama kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Cuma kalian kan ku ajak, mau. Ku ajak kalian udah berzina aja. Berzina kalian, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Cuma kalian mau. Kau bilang nyabu aja, itu baru gaya anak muda. Kalian mau, kalau nggak mau, nggak ada kalian langsung mati. Kau buat enggak, tapi kan kalian mau kan? Jangan bapak bayangkan mirip kali ya mas setan pidatonya. Saya maksudnya sedang menceritakan ayat ini. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka hari ini jangan kalian cela aku, cela diri kalian sendirilah. Wa ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Nah, kalau pakai bahasa saya. Nah, sekarang kalian pikir aku di mana? Di surga. Lebih parah aku dari kalian tahu. Nah, coba bayangin. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Jadi hari ini aku tidak punya tanggung jawab, aku tidak punya urusan dengan kekurang ajaran kalian kemarin. Inna zalimina lahum azabun alim. Ini tutup dengan pernyataan Allah. Sungguh orang zalim bagi mereka azab yang pedih. Jadi kenapa mereka masuk neraka? Karena kezaliman mereka. Dan itu yang sedang dirawat oleh musuh-musuh Allah. Kenapa mereka takut sama Islam? Karena mereka tahu, ya Allah, tega lama kali baru datang. Sampai lama saya tarik nafas ceramah tadi. Udah sampai nengok jam sudah barulah datang ini. Itu pun harus buka sendiri lagi. Nggak apa-apa lah, ini nggak ada masalah. Bentar lagi ya Bu ya. Jadi kenapa mereka takut sama kita? Ibu, satu orang bilang itu budak seumur hidup, ketika dia Islam ditawari merdeka dia nggak mau lagi. Kenapa? Ketika hati sudah dipenuhi oleh Islam, maka Umar pernah bilang, apa ada lagi nikmat selain Islam yang harus kita cari?
Waktu dia ngomong itu, dia belum baru masuk Islam, tapi dia sudah jadi presiden. Coba bayangkan kalau presiden kita, apa ada rezeki selain Islam yang harus kita pertaruhkan untuk kita cari? Maksud Umar itu apa? Seakan-akan Umar bilang, hei saudara-saudara, ketika Allah sudah kasih Islam sama kita, tahu kalian itu harganya jauh lebih mahal dari semua kekayaan dunia, jauh lebih tinggi nilainya dari sekedar punya jabatan. Menjadi muslim saja itu sudah karunia yang susah untuk membalasnya, mensyukuri. Dan orang-orang itu tidak mau kita menjadi muslim saja. La tattabi'anna sunana ma kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Nanti sampai kalian mereka masuk lubang biawak pun kalian ikut. Kalian takut memegang Quran karena kalian menganggap harga diri kalian hilang dengan memegang Quran. Kalian khawatir berteriak ana muslim. Saya pernah khutbah di satu masjid. Begitu turun saya didatangin oleh seorang anak muda yang berjubah, bersorban, dan dia langsung duduk di samping saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa? Dia jawab apa? Ustaz, mazhabnya apa? Saya senyum. Saya bilang apa? Saya muslim. Langsung dia diam. Terus apa kata dia? Kata saya sama dia, saya tahu kau menunggu jawaban bahwa aku bilang mazhabku adalah Hanafi, mazhabku adalah Syafi'i, mazhabku adalah Maliki, atau saya bilang saya tidak punya mazhab. Kau kan tunggu jawaban itu. Karena dengan jawaban itu setan akan masuk kepadamu dan melontarkan kemarahanmu bahwa sebenarnya Ustaz, Anda telah melakukan sesuatu yang salah karena menurut Ustaz Anu, karena menurut Imam Anu, karena menurut ini dan sebagainya, bahwa yang kau lakukan adalah sesuatu yang bid'ah, bla 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 bla, sehingga kau tidak lagi jadi saudaraku tapi jadi musuhku setelah ini karena kau menganggap bahwa aku bukan golonganmu tapi golongan orang lain. Dia diam. Maka saya mengatakan, ana muslim, saya muslim. Karena saya tidak mau menjawab mazhab yang kau tanya. Aku tahu. Dan aku tahu yang kau sedang permasalahkan dalam khutbahku tadi. Tapi ketahuilah, kenapa kau tidak datang kepadaku dan mengatakan, Ustaz, apakah kau sudah tahu uruf atau kebiasaan di lingkungan kita ini? Ustaz, kurasa seandainya lebih baik jika kemudian kau melakukan seperti ini tadi, karena aku merasa tidak nyaman. Atau adakah sesuatu yang lebih baik bisa kau sampaikan kepadaku? Tapi kau mulai dengan bertanya, apa mazhabmu? Maka aku tidak mau terjebak di situ. Saya berharap kaumi juga tidak bicara itu. Walaupun kita tidak, bukan dalam arti kata tidak bicara, dalam arti kata kita tidak perlu bermazhab, bukan itu. Tapi bukan mempertentangkan itu, atau kalaupun ada perbedaan kita lebih memilih pendekatan fikih ikhtilaf yang terbaik. Karena setan suka masuk dari situ pelan-pelan. Ku tengok dari cara ibu berjilbab, ibu mazhab orang Afghanistan dia. Kan coba anda lain itu, dari mana ibu datang? Nah itu yang dicoba bayangkan. Ya. Jadi apa yang diinginkan? Nah untuk merusak itu, tahukah kenapa? Indonesia ini tidak pernah, lihat secara kualitatif kita turun. Apa yang terjadi? Kita tidak punya kualitas. Ketika kita bicara pilkada, pemilu atau apapun namanya, kita tidak pernah lagi menemukan manusia-manusia berkualitas. Ataupun jika dia berkualitas, dia tidak cukup kuat dengan godaan kekuasaan. Kenapa? Karena kita tidak lagi bersaudara. Kita membiarkan dia sendiri. Padahal kita disuruh hidup dalam pola jamaah. Jika terjadi kesalahan pada imam, imam juga sudah tahu bahwa makmum harus yang lain baca protokol of Zions, maka anak-anak ini tidak boleh. Maka al-mukhlisin dia sudah punya anak-anak yang hafiz Quran. Tadi saya tanyain satu-satu, minimal mereka sudah hafaz 1 juz. Ada yang sudah 3 juz, Masya Allah. Ibu, saya sudah bilang bahwa masjid-masjid tidak boleh lagi tidak punya lembaga tahfiz Quran. Bahwa masjid-masjid sudah harus mentabulasi jamaahnya dengan melihat kekuatan yang kita punya. Kalau ternyata ada dokter di sini, minta wakaf waktunya dalam sebulan 1 jam saja untuk praktek gratis di sini. Kenapa? Capek kali ngurus BPJS itu, Pak. Kalau kita datang nanti udah siap BPJS kita, Bapak berapa sekeluarga? 5. Udah ada BPJS-nya? Belum. Urus dulu, Pak. Baru kita bisa berobat. Itu ada pengalaman itu abang saya mau berobat begitu. Terakhir biaya dia ngurus BPJS keluar hampir sama dengan biaya operasi dia. Jadi untuk apa pakai BPJS? Saya bukan bilang kebijakan, tapi saya terus terang saya masih belum bisa setuju dengan kebijakan yang satu ini.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, udah. Saya tidak bisa maksa ibu lebih lama lagi. Karena ada yang mulai nengok saya sudah aneh. Udah nggak kayak biasanya gitu. Udah nggak segar nengoknya. Mukanya udah nanar, mata tidak kedip lagi. Nah, itu udah masalah gitu. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan sederhana. Apa masalah yang kenapa? Mari kita mencoba meng-create kesulitan yang ada, ujian yang ada, menjadi peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita. Dan malam ini Allah sudah kasih isyaratnya. Di balik musibah besar itu, malam ini kita melihat kaumi yang terkubur, kalau saya bilang dalam tanda petik sekian lama, itu bangkit di tengah-tengah kita. Dan Masya Allah, kebangkitan ini akan membuat polisi bisa bekerja lebih enak. Apalagi pemerintah bisa bekerja lebih enak. Karena kita tidak akan mengatakan kami oposisi kepada siapapun. Tidak. Kita akan mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Persoalannya ketika itu kebajikan, kami teman kalian untuk berbuat kebajikan itu. Malam ini alhamdulillah Pak Afan selaku ketua Darul Ukhuwah, satu lembaga keislaman, ormas Islam yang juga baru muncul di Sumatera Utara. Saya secara khusus meminta beliau untuk ikut terlibat di Qaumi. Alhamdulillah beliau bersedia, sehingga nggak ada cerita lagi kalau nanti Qaumi gerak Pak Afan bilang itu kan Qaumi. Enak sekali kan? Oh, itu saya juga di situ. Artinya tidak ada permusuhan di antara kita. Tidak ada sesuatu mengatakan itu bendera mereka, ini bendera kita. Tidak ada. Karena pada mereka ada kita, pada kita ada mereka. Karena semua kita adalah sama. Ini kampanye siapa kemarin ini? Tidak ada ya. Karena semua kita adalah sama. Sebagai apa? Muslim. Ibu sudah siap? Ibu sudah siap? Ya udahlah, kalau ibu udah bilang siap, apalagi? Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada Haji Irfan, mungkin harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada saya tentang materi yang harus disampaikan, saya tidak bisa berbicara dengan pendekatan yang lebih keras karena orang baru kena musibah. Saya pikir harusnya dilembutin. Dan saya berharap kalau kemarin yang kena musibah ada bosnya narkoba, mudah-mudahan nanti akan menjadi bos majelis taklim. Ada orangnya sekarang, biar kita aminkan langsung, kita tengok mukanya mana orang, entahnya ikut ngaji ya. Ada preman-preman. Kalau saya pingin sebenarnya nanti preman-preman mantan atau masih preman lah yang sekarang jadi preman itu kita kumpulin aja ya, supaya kita hadap-hadapkan dia sama setan, jangan dia jadi kawan setan ya. Jadi mulailah berdakwah dengan cara yang sejuk. Karena terus terang saya pernah menemui satu kisah menarik, ini menutup ceramah saya, bagaimana seorang kumpulan satu gerakan menutup tempat maksiat dengan cara yang tidak ada tangis darah atau marah. Warung tua di samping masjid. Bayangin itu. Apa enggak stres orang masjid? Cuma ustadznya rupanya dahsyat. Gak usah kita marah. Jadi gimana Ustaz? Diatur strategi. Apa ujung strateginya? Sebelum sholat maghrib, jemaah masjid singgah ke warung tua semua. Nggak ada. Jadi kalau yang minum tua sedang minum, nah, orang masjid duduk nengok gitu. Cuma itu aja. Jadi yang minum itu kan gemetar itu minumnya kan. Qad ja'al haqq wa zahaqal batil. Kebenaran kalau datang, batil pun akan pergi. Hari pertama pikir mereka entah ada apa, tukang yang jual tua juga, ada apa Ustaz? Nggak ada, cuma numpang duduk nunggu azan. Hari kedua masuk lagi, hari ketiga begitu, hari keempat sepi warung tua. Siap sholat, Ustaz bilang alhamdulillah sudah sepi warung tua. Enggak Ustaz, geser orang itu habis maghrib Ustaz. Ini habis maghrib. Ya ini kisah benar ini. Ya. Terakhir Ustaz atur strategi lagi, habis maghrib singgah. Nah, cuma kalau tadi cuma numpang duduk, sekarang minta minum teh manis. Teh manis satu, nggak ada Pak Ustaz, kata si tukang tuanya. Oh nggak ada ya. Udahlah kau buatkan aja lah, nggak apa-apa, kami nanti apa? Atau nanti kau taruh ke masjid satu ceret ya. Orang yang mabuk, stres, bingung, terakhir yang tukang tua minta maaf Ustaz, ampunlah Ustaz, tolonglah Ustaz. Apalah maksud Ustaz ini? Terakhir jawaban Ustaz itu apa? Nggak apa-apa, cuma sebenarnya kami berharap dekat masjid ini ada warung susu, kopi, teh. Jadi waktu nunggu maghrib ke isya itu kan enak kami. Cuma kalau warung tua ini kan
Cobalah kau tes saja dulu. Nanti ku bilang sama yang lain supaya minum teh di tempat. Alhamdulillah ibu, taubat itu bang tua, jadi tukang teh. Jadi nggak masalah. Kalau satu lagi ibu, kalau ada anak muda dulu berdua pacaran di tempat kerja, ibu nggak usah marah. Nggak apa, sediakan obat nyamuk. Sudah ibu datang bilang, kalian kan butuh nyaman, ini kalian di tempat gelap begini banyak nyamuk. Habis itu ibu datang lagi bawa Yasin. Ibu duduk Yasin wal Qur'an. Kami nengok ke dia, percayalah, nggak sampai 1 menit lari setan itu. Qaumi punya sejarah bisa tutup canang. Mungkin waktu itu marah-marah, hajar, habisin. Mungkin agak keras, alhamdulillah. Nah, ada cara lagi kalau ada tempat-tempat begitu, bawa sound system kita. Wirid Yasin kita di depannya. Corongnya arahkan ke dia, kita nggak ganggu, kita di pinggir jalan. Sayangnya kita tidak betah saja untuk konsisten menegakkan kebenaran di saat orang secara sadar melakukan kebatilan juga secara konsisten. Karena aneh ini, orang udah jelas tahu dia itu akibatnya neraka, tapi serius dia ngerjakannya. Sementara kita tahu akibatnya surga, kita nggak serius. Masjid ini tiap hari Allah obral dunia di sini. Belum matahari terbit Allah sudah obral. Nih, ambil dunia dan isinya untuk kalian. Orang per orang Allah kasih. Tiap hari. Bukankah sholat sunat fajar itu lebih utama dari dunia dan isinya? Itu artinya Allah bilang, kalau cuma cari makan, nih ku kasih sebelum kalian kerja. Jadi begitu pagi sudah datang dan kita mulai keluar rumah kita, yang kita kira cari kerja, Allah mau bukan itu lagi urusan kalian, tapi cari ridhoku. Kalau saya ingin pemimpin di Indonesia ini adalah orang bertakwa, kalau saya menginginkan pemimpin di Indonesia adalah orang yang takut kepada Allah, menegakkan syariat Allah, kira-kira itu Allah ridho nggak? Kalau ridho, maka lakukan itu. Kalau saya berharap di Medan ini wali kotanya adalah orang di antara orang paling saleh di antara kita. Kalau bisa Ustadz Mahmud Soleh atau Pak, Masya Allah ketua ini yang nampak-nampak saya aja ini kebetulan Pak Zulham mungkin, atau Haji Irfan. Ayo Pak, maju, jadilah wali kota. Kenapa? Kita udah muak nih orang yang bicara janji. Kalau sudah pemilu saja baru nampak di masjid. Kalau tidak pemilu nggak datang. Nah, ayo maju. Bagaimana caranya? Itu yang sebenarnya. Kalau memang itu Allah ridho, lanjutkan. Kalau kemudian kita kaya, Allah ridho. Kenapa? Karena orang mukmin kalau kaya dia gunakan kekayaannya untuk Allah dan di jalan Allah, maka jadilah orang kaya. Ibu, bapak, tolong perhatikan. Allah tidak pernah rencanakan orang Islam itu miskin. Kalau bahasa orang kampungnya, orang-orang apanya, sumpah nggak pernah. Nah begitu. Konsep Islam ini merencanakan orang Islam itu minimal di atas rata-rata. Ustaz, apa buktinya? Rukun Islam 5. Salah satu rukun Islam itu apa? Bayar zakat, bukan terima. Itu artinya kalau mau jadi orang Islam, bekerjalah sampai penghasilanmu minimal bisa memberi, bukan menerima. Jadi Allah tidak mempersiapkan kita menjadi orang susah, walau faktanya di dunia 80% orang miskin itu kita. Negara miskin itu negara-negara muslim. Kenapa? Kalau begitu ada masalah kita dengan Al-Quran. Kita pulang ke situ. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.